Halo, perkenalkan, nama saya Bagus Aji. Saya dari TPHP angkatan 2019 kelas Ganjil. Dan di sini saya akan presentasikan sebuah jurnal yang berjudul Effects of Soffit versus Grilling Methods on Lamb Meat Color and Lipid Stability during Cooking and Heated Display. Ya, oke, baik. Saya mulai untuk presentasinya. Ya, jurnal yang saya ambil ini berisi tentang penelitian yang membandingkan antara efek pemanggangan atau grill dengan juga metode sous vide pada daging domba dengan dua kondisi, yaitu segera setelah dimasak dan juga segera setelah 4 jam daging tersebut diletakkan pada sebuah kabinet heated display pada suhu 65 derajat Celcius. Pertama-tama kita mengenal dulu tentang grill dan sous vide itu sendiri. Nah, grill yang seperti yang sudah kita ketahui, merupakan sebuah metode tradisional dalam pengolahan daging yang melibatkan temperatur yang tinggi dan juga lingkungan yang aerobik. Nah, tujuan dari grill sendiri ini akan meningkatkan rasa dan juga aroma dari daging itu sendiri sebelum dikonsumsi, serta akan mencegah hilangnya jus pada daging yang dapat merusak tekstur daging itu sendiri. Sedangkan sous vide merupakan metode memasak yang berasal dari Prancis, merupakan teknik kuliner yang melibatkan penyegelan makanan dalam kantong plastik dalam kondisi vakum sebelum nantinya akan dimasak pada suhu sedang dan terkontrol untuk waktu yang relatif lebih lama. Dalam pengolahan daging itu sendiri perlu kita perhatikan waktu, temperatur yang digunakan, dan juga lingkungan kondisinya karena semakin lama waktunya dan juga semakin tinggi uh, temperaturnya tentu akan terjadi reaksi Maillard. Selain itu, dapat pula terjadi reaksi oksidasi lipid dari daging jika digunakan temperatur yang terlalu tinggi dan juga dalam waktu yang lama. Nah, hal itu dapat mengurangi asam lemak esensial pada daging dan juga dapat merusak tekstur dan cita rasa. Baik, selanjutnya tentang material dan juga metodenya. Di sini ada 7 yang saya jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang persiapan dan pengambilan sampel daging. Nah, daging domba yang digunakan ini berasal dari 10 domba Segurino yang berasal dari rumah potong hewan setempat. Kemudian karkas domba ini di aging terlebih dahulu pada suhu 2 derajat selama 48 jam, kemudian diambil bagian paha kanan atas. Ini kemudian selanjutnya di deboning dan dikemas dalam kondisi vakum, yang selanjutnya dibekukan dan disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius dalam ruang gelap. Ini menunggu nanti proses penelitian seperti itu. Selanjutnya akan dilakukan penghilangan lemak, lemak luar, dan kemudian daging akan dicincang menggunakan atmospheric mincer di suhu minus 5 derajat, dan setelah itu akan ditambahkan garam sebanyak 2 gram per 100 gram daging dan dicampur dalam kondisi aerobik. Nah, setelah dicincang tadi, kemudian akan dibentuk menjadi 40 petis dengan masing-masing petis ini beratnya sekitar 25 gram, kemudian diletakkan secara acak dalam kelompok yang berbeda. Ini dapat dua kelompok, yaitu metode kelompok grill dan juga kelompok yang sous vide. Untuk kelompok grill sendiri akan dilakukan pemanggangan dua sisi di suhu 150 derajat Celcius hingga bagian dalam daging mencapai suhu 72 derajat Celcius selama 20 detik. Sedangkan untuk metode sous vide ini daging akan dikemas secara vakum menggunakan kantong poliamida polipropilen, dan juga setelah itu, setelah di kondisi vakum dan dikemas, daging akan dimasak pada suhu 75 derajat Celcius selama 35 menit dalam alat yang seperti ilustrasi tadi supaya mencapai suhu akhir yang serupa. Nah, untuk suhu daging sendiri akan dipantau menggunakan termometer portable seri T200. Oke, selanjutnya setelah dimasak, 40 petis tadi akan dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok after cooking dengan kode G0 dan juga SV0. Kemudian dengan kelompok satunya adalah kelompok heated display dengan kode G4 dan SV4. Kedua kondisi ini, petis nanti akan didinginkan di suhu ruangan terlebih dahulu selama 30 menit sebelum akan dievaluasi warnanya. Dan selanjutnya nanti akan disimpan di suhu minus 80 hingga dilakukannya analisis oksidasi kolesterol.
Oke, selanjutnya tentang analisis penurunan berat, kadar air, dan juga warna. Untuk analisis penurunan berat, ini rumus yang digunakan ini adalah sebagai berikut. Weight loss persen, yaitu berat WI min W0 dikurangi dibagi WI dikali 100 dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian untuk kadar air sendiri akan ditentukan dengan mengeringkan sampel sebanyak 5 gram pada suhu 102 derajat. Ini sesuai dengan metode AOSC 930 nomor 15 tahun 2000. Untuk warna daging sendiri sebelum dan sesudah dilakukannya heated display yang akan diukur menggunakan alat yaitu chromometer 2 seri CR208 dengan iluminat D65 dengan sudut pengamatan 2 derajat dengan ukuran aperture 50 mm dan sebelumnya alat dikalibrasi dengan ubin putih standar terlebih dahulu. Untuk pengukuran reflektansi dilakukan langsung pada permukaan peti dan untuk jumlah sampel yang digunakan adalah 9 ulangan pengukuran atau 3 pengukuran dari 3 peti yang berbeda. Kemudian untuk warna ini ada 3 hal yang dilihat yaitu ada lightness, redness, dan juga yellowness yang ditentukan dinyatakan dalam satuan sebagai berikut. Selanjutnya tentang ekstraksi lipid. Lipid ini akan diekstraksi dari patty menggunakan versi modifikasi dari metode Folch. Fraksi lipid diekstraksi menggunakan larutan kloroform banding metanol 1:1 yang diikuti dengan penambahan aliquot lain dari kloroform. Setelah dilakukan pencampuran dengan 1 molar KCl, selanjutnya fase organik akan dipisahkan dan dikeringkan. Kemudian kandungan lemak akan ditentukan menggunakan gravimeter. Pada ekstraksi lipid ini pengukuran dilakukan 2 kali ulangan untuk setiap sampel. Yang keempat ada penentuan T-bars, kolesterol, dan oksisterol atau COPS. Nah, dalam PET ini sendiri, menurut penelitian sebelumnya bahwa dalam PET ini terdapat zat reaktif tiobarbiturat atau T-bars yang dinyatakan dalam satuan miligram MDA per kilogram daging. Untuk absorbansi sampel itu sendiri akan diukur pada panjang gelombang 532 nanometer menggunakan spektrofotometer UV2 dan juga kurva kalibrasi standar malondialdehyde atau MDA tadi dengan rentang 0,1 hingga 10 mikrometer. Didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 0,148X plus 0,007 dengan R kuadrat 0,999. Untuk standar ekstrak lipid sendiri memiliki standar internal yaitu 142,8 mikrogram betulinol dan 12,8 mikrogram 19 hidroksi kolesterol untuk masing-masing kolesterol dan juga COP-nya. Nah, 1/10 dari bahan yang tidak dapat disaponifikasi atau disabunkan ini akan digunakan untuk penentuan komposisi sterol, sedangkan sisanya itu 9/10-nya yang akan dimurnikan untuk dengan SPA NH2 untuk dikuantifikasi kadar COPS-nya. Fraksi kolesterol dan COPS atau COP ini akan disililasi menggunakan dengan menambahkan 1 mili larutan yang berisi campuran dari piridin, ametil dilasen, dan trimetylkrosilan dengan perbandingan 5:2:1. Kemudian akan dibiarkan terlebih dahulu pada suhu 40 derajat selama 20 menit dan akan dikeringkan di bawah aliran nitrogen yang selanjutnya akan dilarutkan kembali dalam larutan N-heksana dan disuntikan ke dalam alat gas chromatograph mass spectrophotometer dengan cepat. Nah, untuk persen OR atau total pressure oxidation ini ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut juga. Baik, selanjutnya tentang penentuan total fatty acid atau asam lemak. Nah, fatty acid methyl ester diidentifikasi dan ditentukan dari lipid yang telah diekstraksi sebelumnya. Sekitar 20 mg ekstrak lipid nanti akan direaksikan dengan 200 mikroliter diazometan sebelumnya akan menambahkan andekanoat methyl ester dan juga transmethylated dengan 40 mikroliter dari KOH 2N dalam metanol. Volume yang diinjeksikan ke dalam gas kromatograf ini kita akan menggunakan alat yaitu gas kromatograf seri 6890N yang akan disambungkan dengan flame ionization detector atau FID yang di dalamnya juga terdapat kolom
serta helium. Helium ini digunakan dalam gas kromatograf dengan laju aliran sebesar 1,4 ml per menit, dan kemudian akan ada pemisahan dengan perbandingan 1:1. Nah, volume yang diinjeksikan tadi sebesar 1 mikroliter, dan juga suhu kerja injektor ini sebesar 250 derajat Celcius dengan suhu FID sebesar 260 derajat Celcius. Temperatur oven yang digunakan ini 125 derajat Celcius di suhu awal, kemudian meningkat hingga 145 dengan kecepatan aliran yaitu 8 derajat per menit, kemudian meningkat tetap terlebih dahulu di 145 selama 26 menit, dan kemudian meningkat hingga 220 dengan laju 2 derajat Celcius per menit, yang akan kemudian dipertahankan di suhu 220 selama 1 menit. Dua campuran standar yang digunakan yaitu adalah fatty acid methyl ester. Nah, ini campuran dari karbon rantai 4 C4 sampai C24, dan juga linoleic acid methyl ester, ini juga campuran bagian cis trans dan isomernya. Kemudian untuk hasil yang diperoleh ini akan dinyatakan sebagai relative abundance ini dengan satuan gram Fa per 100 Fa. Indeks peroksidasi atau PI dari polyunsaturated fatty acid atau PUFA ini dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya tentang penentuan senyawa organik volatil atau FOC. Ini FOC akan ditentukan oleh headspace solid phase micro extraction atau HS-SPMI. Ini menggunakan alatnya namanya SPMI. Ini yang mengandung fiber yang dilapisi dengan karboxan poly dimethylsiloxane divinyl benzene. Ini dengan ketebalan sebagai berikut. Nah, SPMI fiber ini pertama-tama akan dikondisikan terlebih dahulu pada suhu 270 derajat selama 60 menit di dalam port injeksi gas kromatograf. Kemudian sambal daging yang setengah beku ini nanti akan digiling terlebih dahulu selama 20 detik dengan ditambahkan 20 mikroliter larutan sikloheksanon sebagai standar internal. Kemudian diambil 4 gram, ditimbang ke dalam 20 dalam sebuah tempat screw cap amber vial dengan kapasitas 20 mili. Ini kemudian sampel dibilas menggunakan helium 99,9% selama 5 detik pada tekanan 275 kilopascal untuk meminimalkan terjadinya oksidasi lipid dan volatile production akibat adanya oksigen yang tersisa pada tempat tersebut. Oke, untuk mencapai titik equilibrium antara tiap sampel dan juga headspace-nya tadi itu, sebelum dilakukannya ekstraksi, botol terlebih dahulu disimpan dalam water bath selama 10 menit pada suhu 40 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ekstraksi akan dilakukan dalam auto sampler dengan water bath pada 40 derajat Celcius selama 45 menit dengan pengadukan terus-menerus dengan kecepatan 250 rpm. Nah, analisis selanjutnya digunakan gas kromatograf. Ini beda alat serinya saja yang dihubungkan dengan ion trap GMS atau GMS ini gas kromatograf mass spectrometer. Analit ini kemudian dipisahkan menggunakan kolom VF box MS dan beroperasi pada tekanan 45 kilopascal yang menghasilkan aliran yaitu 1 ml per menit pada suhu 40 derajat Celcius. Untuk pemisahan dan identifikasi analit, SPMI fiber didesorpsi dalam injection port pada suhu 250 derajat Celcius selama 5 menit, dan juga untuk meningkatkan kembali komponen volatile yang bisa menguap tadi, injection port kemudian dioperasikan dalam mode splitless selama 0,6 menit awal. Setelahnya kemudian akan dilakukan mode splitnya diatur dalam rasio 50:1. Untuk suhu oven yang digunakan pada awal sebesar 40 derajat Celcius, di mana akan mencapai suhu 130 pada laju 2,5 derajat Celcius per menit, dan kemudian mencapai 200 pada laju 15 derajat Celcius per menit, dan kemudian akan dipertahankan pada suhu tersebut selama 5 menit. Garis perpindahan menuju spektrofotometer massa akan diatur pada suhu 280 derajat Celcius.
Oke, selanjutnya spektrum massa tadi diperoleh dengan electric impact pada 70 eh, elektron volt dan dengan tegangan pengali yaitu 1756 volt. Nah, ini mampu mengumpulkan data dengan kecepatan 3 scan per detik pada rentang yang ditentukan. Untuk identifikasi komponen volatil, N-alkana dari panjang rantai C5 hingga C20 ini dianalisis di bawah kondisi yang sama untuk menghitung indeks retensi atau RI. Titik puncak ini diidentifikasi dengan membandingkan retention index atau indeks retensi dan spektrum massanya yang diperoleh dari senyawa referensi komersial. Pada saat yang sama juga, spektrum massa dari database spektral massa ini digunakan untuk memverifikasi hasil yang sudah diidentifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, hasil yang dinyatakan ini sebagai nilai rata-rata abundance value yang dikalikan dengan 10 pangkat min 5. Pengulangan pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali pada tiap sampel. Yang ketujuh, ada analisis statistik. Distribusi normal dari data yang diperoleh yang diuji. Ini akan diuji menggunakan metode Shapiro-Wilk. Hasilnya disajikan sebagai rata-rata dan juga standard error dari rata-rata atau SEM. Jadi ada dua nanti hasilnya. Kemudian untuk analisis dari variansi digunakan untuk memastikan efek dari pemasakan dan header display pada variabel terikat. Ketika dibutuhkan derajat kebebasan ini akan disesuaikan di antara pengukuran berulang ini menggunakan greenhouse and geyser correction. Uji rata-rata LSD digunakan untuk membandingkan rata-rata kuadrat terkecil atau LSM yang dianggap berbeda secara statistik dengan P kurang dari 0,05. Kemudian untuk analisis komponen utama atau PCA akan dilakukan untuk mewakili variabilitas data secara keseluruhan. Setelah itu untuk convex hull akan dihitung dan ditampilkan untuk setiap grup. Tadi ada 4, ada yang G0, F0, G4, dan SV4 dalam PCA plot. Nah, data dianalisis menggunakan software IBM SPSS Statistik 25. Ya, selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini, bagian moisture, total fat, dan juga weight loss. Untuk weight loss, kita lihat pada sulfit ini mengalami pengurangan yang lebih tinggi daripada metode grill. Sedangkan untuk moisture, bisa kita lihat grill mengalami penurunan lebih tinggi daripada metode sulfit karena tentu dengan pemanasan langsung dengan suhu tinggi waktu tertentu ini akan mengurangi moisture lebih tinggi daripada sulfit. Kemudian untuk total fat, nah di sini karena moisture pada grill ini lebih tinggi daripada sulfit, maka untuk total fat tentu pada metode sulfit akan lebih tinggi daripada grill. Yang mana di sini pada metode sulfit ini lebih tinggi, kurang lebih hampir berapa ini, 1 ada. Kemudian pada warna sendiri, warna tentu lebih tinggi pada metode sulfit karena pada metode sulfit jumlah oksigen yang ada pada daging itu sendiri akan lebih rendah tentunya. Pada metode grill dia dipanggang langsung dengan api dan temperatur yang lebih tinggi dan juga pada keadaan yang aerobik, sedangkan pada sulfit ini dimasak pada kondisi yang vakum. Kondisi vakum itu tentu sangat meminimalkan adanya oksigen sehingga oksidasi pada myoglobin ini sangat rendah sehingga untuk warna daripada daging itu sendiri tentu akan lebih tinggi pada sulfit, khususnya pada warna merah. Untuk warna light ini lebih tinggi pada metode sulfit karena untuk denaturasi daging pada di atas suhu 60 derajat pada waktu yang lama ini akan meningkatkan pemantulan cahaya. Selanjutnya ini ada dua grafik batang. Yang pertama ini tentang kandungan tibars atau kandungan MDA dari daging. Kemudian yang kedua adalah kandungan dari total kolesterol oxidation product
Nah, kita lihat pada yang A terlebih dahulu. Ini di metode grill ini lebih tinggi daripada metode sous vide karena tentu terjadi oksidasi yang lebih tinggi. Dengan temperatur yang tinggi terjadi denaturasi sekaligus dengan kondisi yang aerobik, kondisi lingkungan aerobik akan lebih mempercepat terjadinya oksidasi lipid. Uh, Kemudian untuk total kolesterol oxidation product tentu lagi-lagi lebih tinggi pada metode grill karena pada metode grill tadi sudah disebutkan bahwa terdapat oksigen lebih banyak sehingga oksidasi lipid dapat terjadi. Jika selanjutnya dibandingkan antara after cooking dan after hot display atau taruh dengan heated display ini terjadi peningkatan karena pada heated display tentu diletakkan pada ruangan yang memiliki kadar oksigen yang lebih tinggi jika dibandingkan pada saat memasak dengan metode sous vide. Oleh karena itu terjadi peningkatan pada kedua metode. Oke, selanjutnya ini tentang tabel kedua. Tabel kedua ini terdapat 6 COP yang sudah diidentifikasi dan setelah pemasakan yang dilakukan ini untuk COP atau uh, cholesterol oxidation uh, product ini ada 6 yang utama dan juga yang paling banyak. Ini itu adalah ada beta epoxy kolesterol, kemudian diikuti dengan 7 keto kolesterol, ada 7 beta hidroksi kolesterol dan ada beberapa lainnya. Nah, pola ini juga tetap sama. Ini ketika dilakukan heated display ini juga uh, senyawa-senyawa inilah yang lebih dominan dibanding urutan dominan seperti itu. Dan kemudian untuk pembentukan COP ini juga sepertinya bisa dikatakan serupa dengan pembentukan dari T-bars selama memasak. Karena bisa kita lihat sebelumnya juga pada metode sous vide itu dapat menyebabkan penurunan dari MDA pada T-bars itu dan juga pada COP ini terjadi penurunan pula pada contohnya ini ada beta epoksi kolesterol, ada 7 alfa hidroksi kolesterol dan ada beberapa lainnya daripada metode dengan menggunakan metode pemanggangan atau grill. Dan juga dapat dilihat bahwa kandungan total kolesterol dan juga persen OR ini lebih rendah. Kemudian ini sesuai juga dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Perbedaan yang ditemukan ini dijelaskan karena adanya tingkat oksigen yang lebih rendah pada sous vide tentunya kan. Sudah kita tahu bahwa dengan metode sous vide ini jumlah oksigen lebih sedikit karena dalam kondisi vakum. Selain itu juga dengan adanya suhu yang tinggi dan langsung pengenaan pada pemanggangan ini dapat meningkatkan adanya senyawa COP ini. Ya, selanjutnya ini kita membahas pada tabel yang ketiga. Ini adalah urutan atau daftar dari asam lemak utama yang ada pada patty domba. Nah, bisa kita lihat di sini pada cooking maupun pada hot display tidak terjadi efek atau perubahan yang signifikan. Bisa dikatakan hampir keseluruhan serupa. Dan juga kita lihat pada nilai PI pada G0 ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan pada metode sous vide. Nah, ini dapat menyebabkan peningkatan pembentukan radikal bebas yang dapat menyerang asam lemak lain yang tahan akan oksidasi seperti asam leat sehingga pembentukan dapat terjadi pembentukan MDA dan juga 7 hidroksi COP yang lebih besar pada daging panggang. Selanjutnya ini ada gambar kedua dari diagram batang. Gambar ini menunjukkan adanya jenis VOC yang berbeda-beda pada head space patty yang dimasak atau di heated display. Untuk ini kita bisa lihat ada terjadinya mungkin perbedaan ya, perbedaan cukup signifikan. Ini karena untuk pada bagian aldehid ini khususnya aldehidnya terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada GO ke G4
maupun ini pada sous 4. Selain itu, karena di sini juga alkohol ini lebih dominan daripada alkana, selama oksidasi mentah ini dapat dikaitkan karena dengan efek oksidasi penggilingan aerobik dan juga dengan penambahan garam yang dilakukan di awal pada saat persiapan seperti itu. Kemudian untuk tadi jika aldehid mengalami peningkatan, kita lihat yang lain ini eh, VOC yang lain mengalami penurunan, terkecuali adalah alkohol ini yang tetap ada peningkatan. Pembentukan aldehid selama heated display ini sesuai dengan perkembangan tingkat oksidasi lipid sekunder yang diukur dengan T-bars. Memang di sini oksidasi lipid yang disebabkan oleh pemasakan ringan yaitu 60 hingga 70 derajat Celcius selama 6 jam ini memang umumnya tercermin dalam MDA yang lebih tinggi dan aldehid jenuh yang lebih mudah menguap seperti itu. Selanjutnya di tabel keempat ini ada compound dari VOC mungkin lebih didetailkan lagi untuk aldehid itu ada apa saja, di alkohol ada apa saja, kemudian di aromatik itu ada apa saja, di tapenet ada apa aja, di ketones ada apa aja. Ini pada komponen volatile compound ini ada 32 nih totalnya. Kemudian melihat dari tabel ini dapat kita saksikan juga bahwa banyak senyawa yang mengalami penurunan. Bisa kita lihat misalkan pentanal ini juga mengalami penurunan, kemudian heptanal mengalami penurunan, dan bagian alkohol pun mengalami penurunan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya penurunan dari VOC ini hingga tidak ada, tidak teridentifikasi lagi ketika dilakukan heated display. Untuk sebelum kita bahas ke situ lagi, untuk VOC yang paling dominan di sini di aldehid ini ada heksanal, sedangkan di alkohol ini ada 1 oktan triol. Nah, adanya penurunan ini terjadi sangat dipengaruhi karena adanya proses pemasakan atau hot display ini lebih lanjut dan lama waktunya. Pada awal ini sebenarnya metode masak yang menggunakan grill ini menggunakan suhu tinggi dan ada sentuhan langsung dengan pemanggang itu dapat menyebabkan reaksi Maillard dan dari itu biasanya dihasilkan VOC lebih tinggi dibandingkan dengan sous vide. Kemudian pada suhu yang sesuai akan menghasilkan aroma yang diharapkan. Tapi jika melebihi ini ambang batas, maka aroma tengik atau tidak sedap ini akan muncul. Dan ini mungkin bisa diakibatkan ketika di heated display ini dapat memungkinkan terjadi hal seperti itu. Dan waktu memasak yang lama ini juga akan melibatkan pembentukan VOC dari asam amino dan tiamin, bahwa bahkan ini jika dilakukan pun tidak pada suhu yang terlalu tinggi, itu juga sangat berpengaruh. Aldehid bercabang ada 3 metil butanal dan juga alkohol 1 oktan triol. Ini merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi Stecker. Ini meningkat setelah dilakukan adanya pemanasan. Bisa kita lihat ini 1 oktan triol ini mengalami peningkatan karena adanya heated display tadi. Oke, terakhir ke kesimpulan. Metode heated display dalam masak daging ini tentu digunakan semakin luas ya di bidang khususnya catering. Meskipun pada praktiknya sebenarnya ini dapat mengaruhi kualitas daging, namun dalam produksi atau bidang catering ini hal ini tetap diperlukan untuk menjaga daging tetap hangat jika akan digunakan dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama. Dibandingkan dengan grilling,
Memasak dengan metode sous vide di suhu yang lebih rendah dan waktu yang lebih lama ini menghasilkan permukaan yang lebih terang. Tidak meskipun tidak mencegah terjadinya hilangnya jus, namun juga ini mencegah pembentukan dari senyawa oksidasi lipid dan juga kolesterol ini karena kondisi vakum oksigen yang sedikit itu tadi. Yang ketiga, yaitu metode masak sous vide ini dinilai lebih efektif tentu dalam mencegah oksidasi lipid selama pemasakan dan juga pada heat display ini dilihat dari kandungan MDA ya diukur dalam T-bars, kemudian COP dan FOC ini yang ada kaitannya juga ini lagi-lagi keterkaitannya dengan ketersediaan oksigen yang lebih rendah dan juga pelepasan SFA yang lebih rendah selama pemasakan. Oleh karena itu, SV atau sous vide ini menjadi metode masak yang lebih baik untuk keperluan catering jika makanan harus akan dihangatkan atau ditaruh pada heat display untuk waktu yang mungkin cukup lama sebelum ada akhirnya nanti akan dikonsumsi atau mungkin akan diolah lebih lanjut lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Monggo jika ada pertanyaan ataupun tanggapan. Terima kasih.